Selamat datang kembali. Kali ini kita mau dalami satu tipe karakter nih dari materi yang kita punya, kutipan-kutipan dari The Art of Seduction, yaitu sang pemikat, atau kalau di bukunya, The Charmer. Nah, kita mau coba bongkar nih gimana sih cara kerjanya. Yang menarik, ini bukan soal tampang atau fisik gitu ya, tapi lebih ke psikologi halus. Targetnya itu ego dan kenyamanan Anda. Iya, betul sekali. Ini yang bikin pemikat beda dari tipe lain. Mungkin ada yang pakai misteri atau ya daya tarik fisik gitu kan. Tapi pemikat ini, jagonya bikin orang lain merasa jadi pusat perhatian saat itu juga. Mereka itu, apa ya, ahli sosial lah. Tahu banget caranya bikin orang lain seneng, merasa dihargai. Oke. Coba kita bedah lebih dalam deh. Intinya tuh apa sih pemikat ini? Materi kita kan nyebut ya, kalau charm itu dari bahasa Latin carmen. Artinya lagu atau mantra. Wah, kayak nyihir gitu ya. Tapi sihirnya itu fokus penuh ke target. Senjatanya, katanya sih, bukan rupa. Tapi kemampuan membidik ego, kebanggaan, bahkan rasa nggak aman seseorang. Benar gitu? Tepat. Dan ini bukan sekedar basa-basi kosong loh. Ada kutipan menarik tuh dari Benjamin Disraeli di materi Anda. Bicaralah pada seseorang tentang dirinya sendiri dan dia akan mendengarkan berjam-jam. Nah, pemikat ini paham banget soal ini. Mereka bikin Anda merasa benar-benar didengar, dipahami, divalidasi gitu. Kuncinya, seperti dibilang di sumbernya, itu halus banget, subtil. Pesonanya itu kayak cahaya lembut yang hangat, bukan lampu sorot yang bikin silau. Tujuannya yaitu bikin pertahanan alami Anda runtuh. Caranya, bikin Anda nyaman dan merasa penting. Secara psikologis kan itu kena banget kebutuhan dasar kita buat diakui. Wah, contoh klasiknya ada ya di kutipan itu. Disraeli sendiri waktu deketin Ratu Victoria. Konteksnya penting nih kayaknya. Ratu kan lagi berduka banget ya, narik diri. Terus Perdana Menteri sebelumnya, Gladstone, itu kaku, suka nasehatin gitu. Nah, Disraeli datang, pendekatannya beda total. Dari seorang putri yang bilang, kalau duduk sebelah Gladstone, saya pikir dia orang paling pintar. Tapi kalau sebelah Disraeli, saya yang paling pintar. Nah, itu dia intinya. Disraeli pakai humor, cerita gosip ringan di laporan resmi, bahkan punya panggilan sayang buat Ratu, Fairy Queen. Cara ini dijelasin di sumbernya, berhasil bikin Ratu tertarik lagi sama urusan negara. Dan yang penting, merasa dihargai sebagai individu, sebagai wanita, sebagai pemimpin juga. Bukan cuma jabatannya aja, semuanya tanpa rayuan yang jelas gitu, halus banget. Iya, halus banget caranya. Dan prinsipnya sama ya, fokus ke psikologi target. Ini kelihatan lagi di contoh yang, beda banget situasinya. Yang Zhou Enlai sama Chiang Kai-shek itu, kan lagi tegang banget tuh ya, musuhan gitu. Iya, kontras banget. Pas semua orang maunya Chiang Kai-shek dieksekusi aja kan, musuh besar tuh. Zhou Enlai malah beda. Materi Anda cerita gimana Chiang dengerin marahnya Chiang, terus malah kayak memvalidasi posisinya gitu. Padahal kan berseberangan ya. Bahkan ditawarin posisi penting di aliansi lawan Jepang. Puncaknya, Zhou nolak eksekusi, terus Chiang dilepasin gitu aja tanpa syarat. Ini manuver psikologis yang cerdas banget sih. Pesona, kemurahan hati, fokus ke egonya Chiang ini benar-benar bikin pertahanannya luluh. Sesuatu yang nggak mungkin bisa kalau pakai paksaan atau ancaman kan. Hasilnya, Chiang setuju aliansi. Seolah-olah itu idenya sendiri. Jadi kalau kita tarik benang merahnya nih, teknik pemikat itu intinya masuk ke ruang mental targetnya gitu ya. Mencerminkan mood mereka, bikin nyaman, dengan cara validasi selera atau opini mereka. Gitu ya? Intinya gitu, dengan kita setuju atau memvalidasi apa yang penting buat mereka, itu secara nggak langsung nenangin rasa nggak aman mereka. Materi kita kan juga bilang, pemikat itu cenderung nggak suka konfrontasi langsung. Mereka adaptif banget, kelihatan ramah, menyenangkan, padahal mungkin ada agenda lain di belakang. Ini cara efektif buat melucuti orang yang paling defensif sekalipun, karena targetnya merasa dimengerti, bukan diserang. Nah, kemampuan adaptasi sama baca target ini kuncinya. Wah, ini jadi bikin dikir juga ya buat kita semua. Anda pernah nggak ngerasa pas ngobrol sama orang, kok rasanya didengerin banget? Kayak Anda tuh satu-satunya orang yang penting saat itu. Nah, setelah kita bahas pola ini dari materi tadi, bisa jadi loh, Anda lagi ngerasain pesonanya seorang pemikat. Paham mekanismenya bisa bikin kita lebih waspada mungkin ya?
Tapi sisi lainnya, mungkin ada pelajaran bagus juga soal gimana bikin orang lain lebih nyaman dan dihargai pas interaksi. Betul sekali. Jadi, pemikat ini mainnya di ranah psikologis yang dalam. Mereka menangin hati dan pikiran itu bukan dengan maksa, tapi justru dengan bikin targetnya merasa spesial, nyaman, dipahami. Ini kayak, ya, permainan tingkat tinggi lah dalam skill sosial. Fokus utamanya selalu ke orang lain, bukan ke diri si pemikat itu sendiri. Oke, sebagai penutup nih ya, ada satu hal yang kayaknya seru buat kita pikirin bareng dari obrolan ini. Kita kan sering ya ngelihat pesona itu sebagai hal yang positif, sesuatu yang kita kagumi gitu. Tapi, sejauh mana sih fokus yang intens ke kenyamanan dan ego orang lain ini bisa jadi bentuk manipulasi yang paling kuat? Justru karena bikin targetnya seneng pas lagi mungkin diarahkan atau dipengaruhi. Di mana ya batas tipis antara ramah yang tulus sama pesona yang udah diperhitungkan? Nah, itu mungkin sesuatu buat Anda renungkan. Sampai ketemu lagi di pembahasan kita selanjutnya.